Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabat sehati? Sehat itu harus dan pasti. Saya yakin para pejuang uji kompetensi semangat 45-nya masih membara, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita semua pasti bisa dan berhasil. Oke, baik sahabat sehati. Di pertemuan kali ini saya metodenya adalah langsung ke key point-nya. Jadi lebih ke arah bagaimana trik untuk cepat mengerjakan dan bagaimana tanpa membaca soal berulang-ulang. Mungkin di video saya sebelumnya sudah dan sering kali dijelaskan key point, dan bagi sahabat sehati yang baru bergabung di video ini, mari kita sama-sama menyimak. Oke, kita lihat soal yang pertama. Di sini perempuan umurnya 13 tahun, yang harus digarisbawahi berarti perempuan umur 13 tahun termasuk golongan remaja. Setting tempatnya di praktik mandiri bidan. Keluhannya nyeri perut. Nah, ini yang harus kita garis bawahi karena bisa fisiologis, bisa patologis. Nah, hasil anamnesisnya yang perlu kita garis bawahi adalah pada awal head tidak bisa ke sekolah, berarti itu keluhan yang patologis. Pada awal head tidak bisa ke sekolah karena keluhannya darahnya banyak. Kemudian hasil pemeriksaan fisiologi semua. Nah, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Dari jawaban ini sudah jelas jawabannya dysmenorrhea. Kenapa? Karena di soal di garis bawahi tadi keluhan patologisnya, hasil anamnesisnya ada nyeri perut dan anak tidak bisa ke sekolah selalu pada awal head. Ya, jadi hati-hati untuk keluhan darah bergumpal dan banyak itu hanya tentatif ya, karena untuk hari pertama, kedua sampai ketiga wajar kalau darah yang dikeluarkan banyak. Artinya fisiologisnya harusnya di awal head hari pertama sampai ketiga fisiologisnya ada nyeri tapi masih bisa ditoleransi. Nah, di kasus ini adalah sudah antoleransi, artinya sudah abnormal. Karena kenapa? Nyerinya berdampak pada mengganggu aktivitas remaja tersebut, tidak bisa ke sekolah, berarti sudah patologis. Ya, kemungkinan ini bisa terjadi karena daya tahan nyeri remaja tersebut rendah atau ada faktor penyebab lainnya yang perlu diperiksakan ke dokter kandungan. Nah, jadi sudah jelas jawabannya dysmenorrhea. Kenapa tidak amenorrhea? Karena amenorrhea adalah proses tidak terjadinya menstruasi berturut-turut selama 3 bulan. Jadi remaja tersebut tidak mengalami head berturut-turut selama 3 bulan, baru dibilang amenorrhea. Selanjutnya menstruasi. Nah, kenapa jawabannya bukan menstruasi? Menstruasi ini adalah terjadinya peluruhan dinding endometrium. Artinya jika tidak dibuahi maka dinding endometriumnya meluruh karena di situ fasenya tahap estrogen, hormon estrogen berfungsi atau berperan dominan karena menghasilkan menstruasi. Tetapi ketika hormon estrogen ditekan, progesteron lebih dominan dan dinding rahim atau endometriumnya tebal, sel telur yang menempel di situ dindingnya mengalami penebalan, maka pastinya akan terjadi kehamilan. Ya, tadi tandanya adalah hormon progesteronnya lebih dominan karena itu dipersiapkan untuk kehamilan. Nah, kenapa jawabannya tidak pubertas pekok? Karena
pubertas pekok ini adalah menstruasinya lebih cepat dialami pada remaja. Misalnya harusnya dia di akhir balik baru menstruasi, ini di umur 8 tahun sudah mulai menstruasi. Jadi menstruasinya terjadi lebih cepat. Soal berikutnya, soal nomor 2 yang harus digarisbawahi, masih remaja 15 tahun, setting tepatnya masih sama di bidan. Nah, keluhannya belum pernah mengalami head. Nah, ini perlu kita garisbawahi karena umur 15 tahun yang harusnya sudah menstruasi belum head, berarti hati-hati ini ke patologis. Nah, hasil anamnesisnya harus kita garis bawahi, nyeri perut bagian bawah setiap bulan. Nah, kita belum tahu nih ini fisiologis atau patologis, karena tadi seperti yang saya bilang di atas bahwa yang fisiologis harusnya tertoleransi. Berikutnya hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan di sini di soal yang kedua tadi sudah dijelaskan bahwa umurnya 15 tahun, setting tepatnya di bidan, belum pernah mengalami head, ini udah pasti patologis. Nyeri perut bagian bawah, bisa fisiologis bisa patologis. Di hasil pemeriksaannya yang perlu digarisbawahi, di hasil pemeriksaannya yang perlu digarisbawahi, pada pemeriksaan infeksi vaginanya tampak kebiruan. Nah, tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, dugaannya adalah dari yang kita garis bawah ini, infeksi vagina tampak kebiruan ini ada beberapa hal penyebabnya. Apakah dia hematom, apakah dia terjadi himen imperforata, nanti di bawah akan saya jelaskan, atau ada faktor-faktor lainnya. Jelas tindakannya karena ini di BPM, setting tempatnya paling sederhana, kita rujuk ke fasilitas kesehatan selanjutnya. Berarti kita bisa berkolaborasi dengan dokter obgyn, mengkonsulkan ke dokter praktek, atau bisa langsung rujuk. Jadi jawabannya E. Soal selanjutnya, soal nomor 3, yang harus digarisbawahi 23 tahun, umurnya aman, karena umur yang aman reproduksi 20-35 tahun, berarti masih di masa nifas, setting tepatnya di bidan. Nah, keluhannya datang dengan patologis ya, ada keluhan keputihan, dan hasil anamnesisnya pasti patologis, gatal-gatal di sekitar area kemaluannya, genitalianya, belum menstruasi, menyusui eksklusif ya. Ini bukan menyusui eksklusif ya. Nah, tapi sudah senggama sejak nifas 40 hari dengan pasangannya atau dengan suaminya. Nah, hasil pemeriksaan yang perlu kita garis bawahi, keputihannya ternyata berwarna kuning kehijauan. Ditanyakan di soal, penyebab apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Pasti jawabannya trichomonasis. Nah, kenapa tidak menjawab candidiasis atau candidiasis albicans? Karena itu penyebab bakteri atau jamur penyebab keputihan. Di soal ini yang ditanyakan bukan penyebab keputihannya, tapi penyebab kasus tersebut. Dia ada keputihan, gatal-gatal di sekitar area kemaluan, belum pasca senggama, berarti melakukan hubungan seksual tentunya, dan hasil pemeriksaannya keputihannya berwarna kuning kehijauan, berarti sudah ada infeksi pasca senggama. Nah, jelas jawabannya trichomonasis.
Nah, kenapa tidak gonore? Gonore itu adalah kencing nanah. Kencing nanah di sini berarti ada nanah di si penderita merasakan nyeri saat buang air kecil dan terdapat nanah pada saat buang air kecil di ujung penisnya. Nah, kenapa nggak sifilis? Sifilis ini ada, kalau gonore tadi kencing nanah, kalau sifilis ini raja singa. Jadi dia di sekitar area penis, bukan di ujungnya, itu ada luka tapi tidak nyeri, tidak sakit, tetapi lukanya itu keluar nanah. Jadi di sekitar area penis. Nah, kenapa bukan klamidiasis? Klamidiasis ini kelanjutan tadi kasus jika terjadi gonore tadi. Jadi kelanjutan yang tadi kencing nanah tadi. Jadi klamidiasis ini penyakit menular seksual yang baru terlihat di di beberapa minggu setelah berhubungan seksual, ya. Jadi dia tenang-tenang menghanyutkan intinya. Di soal yang berikutnya, soal nomor 4. Nah, yang harus digarisbawahi yaitu umur 15 tahun, ya. Di sini umur 15 tahun, datang ke bidan. Nah, sini 15 tahun, setting tempatnya di bidan, belum pernah mengalami head, ya, itu abnormal. Seperti soal tadi di sebelumnya, ada nyeri perut bagian bawah. Di hasil pemeriksaannya yang harus digarisbawahi adalah inspeksi vagina tampak kebiruan. Ini soal sama seperti di atas yang tadi saya sebutkan, bahwa hati-hati jika ada kebiruan. Ini dua kemungkinan, apa dia hematum atau tadi yang saya bilang hymen imperforata. Nah, pertanyaannya adalah diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut. Tadi jawabannya dirujuk atau dikonsultasikan di dokter praktek, yaitu dokter kandungan dan, ya, obstetri dan kandungan, dokter obgyn. Di sini saya jawabannya hymen imperforata. Karena kenapa? Headnya keluar, tetap gimana ya untuk menjelaskannya. Hymen imperforata ini dia ada keluar menstruasi, tetapi tidak keluar sehingga menumpuk di hymen, sehingga vaginanya tampak kebiruan. Jadi dia ada menstruasi tetapi nggak bisa keluar, karena apa? Karena ada masalah di hymennya. Nah, kenapa jawabannya nggak atresia vagina? Atresia vagina itu berarti atresia itu tidak ada lubang vagina. Berarti kalau tidak ada lubang vagina, ya dia menstruasi tetapi tidak keluar darah head di kemaluannya, gitu. Tadi kan kalau di hymen imperforata jadi menumpuk sehingga vaginanya tampak kebiruan. Itu terlihat di hymen selaput darahnya, ya. Tapi ini atresia vagina sama, dia menstruasi sebenarnya tapi dia nggak keluar karena nggak ada lubang vagina. Jadi dia tidak mengalami, darahnya tidak keluar. Mungkin menstruasi setiap bulan tapi nggak keluar karena ada kelainan di vaginanya. Nah, kenapa jawabannya nggak menore? Menore di atas adalah tadi tidak haid berturut-turut selama 3 bulan. Kenapa saya tidak jawabannya hematum? Hematum itu bisa aja dia biru tapi isinya darah. Nah, ini hematum yang mana dulu nih? Makanya di sini kalau hanya hematum dia pasti head dan dia pasti keluar di kemaluannya. Hematumnya hanya di bibir vaginanya saja, di vulva vagina, dan pastinya dia akan mengalami head. Tapi di soal tidak atau belum pernah mengalami head, inspeksi vagina tampak kebiruan. Nah, sudah jelas
jawabannya hymen invertebrata. Soal berikutnya, di sini seorang umurnya 29 tahun normal ya, anak ketiga mengalami perdarahan. Nah, ini yang harus digarisbawahi, mengalami perdarahan. Saya belum buat setting tempatnya. Kita buat saja di rumah sakit. Nah, berarti ini udah berada di pelayanan kesehatan rujukan di tingkat paling atas. Hasil anamnesisnya pusing, pandangannya kabur, lemas. Nah, ini hati-hati, apakah mengarah ke anemia. Nah, hasil pemeriksaannya konjungtivanya tampak pucat ya. Ini bisa, yang paling menonjol harusnya konjungtivanya tampak pucat ya. Kita perhatikan daerah konjungtivanya. Mukanya bisa, tapi yang paling dominan adalah konjungtivanya tampak pucat. Nah, pertanyaannya, apakah komplikasi yang terjadi pada kasus tersebut? Nah, sudah pasti jawabannya adalah shock hypovolemic, karena masalah potensial yang akan dialami pada pasien atau ibu bersalin dengan anemia. Masalah potensialnya biasanya HPP ya. Jadi shock hypovolemic karena berhubungan dengan perdarahan. Nah, kenapa jawabannya nggak septik? Shock septik itu berarti lebih ke arah infeksi. Kenapa jawabannya tidak shock kardiogenik? Karena berhubungan dengan pembuluh darah dan jantung. Kenapa tidak jawabannya neurogenik? Berarti neurogenik ini berhubungan dengan rasa nyeri. Berarti bukan. Anafilaktik shock berarti ada alergi obat. Bukan itu jawabannya. Selanjutnya, nomor 6. Ini kita tadi di soal nomor 5 dan soal 6 berarti kita membahas tentang obstetri. Nah, berikutnya adalah bayi laki-laki lahir spontan 2 jam lalu di rumah sakit. Berarti setting tempatnya sudah di rumah sakit. Ini spontan. Berat badannya 4 kilo, hampir di batas normal. Nah, yang harus kita garis bawahi adalah ini yang harus kita garis bawahi, lanugonya sedikit, vernix casiosanya kurang, kulitnya keriput, kuku jari panjang ya. Jadi kulitnya keriput, kuku jarinya panjang ya. Nah, hati-hati, untuk ini bayinya sudah besar nih, hati-hati, udah hampir melewati batas ambang normal ya, karena yang normal 2.500 sampai 4.000 gram. Nah, pertanyaannya adalah diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jelas jawabannya postmatur. Kenapa? Karena bayi-bayi ibu-ibu dengan kehamilan postmatur, masalah potensialnya adalah bayinya akan mengalami makrosomia, dan tadi sudah jelas di soal kulitnya keriput ya, kuku jarinya panjang. Jadi pada kehamilan postmatur bayinya bukan mengecil tapi membesar. Membesar, hati-hati, membesar yang kurang berisi. Jadi kita bilang adalah isinya angin. Kenapa? Karena plasentanya makin tua, kehamilan plasentanya makin menyempit saluran tali pusatnya. Jadi nutrisi dan oksigen yang akan disalurkan lebih sedikit sebenarnya, tapi kok bayinya besar. Nah, itulah yang kenapa yang membedakan, kok dia besar tapi kulitnya keriput, kuku jarinya panjang. Apa ya, saya bilang gede-gede gombong alias nggak berkualitas. Nah, kenapa jawabannya bukan black teeth ovum? Black teeth ovum itu adalah dia kegagalan sel telur tidak menjadi embrio. Jadi di kantung kehamilannya itu, kalau di USG ada kantung kehamilan warnanya hitam. Nah, harusnya kantung itu kalau dia ada kehamilan, di observasi bulan-bulan berikutnya pasti kantung kehamilan ada isinya
sel telur yang sudah dibuahi menempel di dinding endometrium, harusnya dia menjadi embrio. Nah, di sini dia tidak menjadi embrio karena kenapa? Karena dia dari hormon plasenta menghasilkan hormon kehamilannya saja. Jadi ada hormon kehamilan tetapi sel telurnya yang sudah dibuahi tidak menjadi embrio. Jadi bau-baunya aja, bau-bau hamil ya. Kenapa jawabannya bukan prematur? Nah, prematur ini kata kuncinya paru-paru bayinya belum matang dan beratnya tidak mungkin 4000 gram, pasti BBLR ya, kurang dari 2500. Kenapa jawabannya nggak abortus? Abortus itu kematian janin kurang dari 20 minggu. Matur ya bayinya aterem, bayinya cukup bulan. Bayinya menurut beberapa referensi aterem itu ada 37 atau 38 sampai 42. Itu rujukan dari buku Sarwono edisi keempat 2018 ya. Jadi yang dibilang aterem adalah usia sampai dengan kehamilan 42 minggu. Nah, silahkan kalau Anda punya rujukan buku lainnya. Kalau saya pakai Ilmu Kebidanan yang warna merah edisi keempat tahun 2018. Jadi di situ menyebutkan seperti yang saya bilang tadi, masih dibilang normal sampai dengan 42 minggu. Tapi jika sudah lewat 40 minggu, pasien yang datang ke bidan sebaiknya dikonsultasikan. Artinya kita punya jaga-jaga, kalau di lampu lalu lintas kita sudah di lampu kuning, jadi kita jangan menunggu sampai lampu merah. Jadi sudah action, kita rujuk atau kita konsultasikan ke dokter obgyn ya, karena resiko postmatur tadi seperti soal di atas, atau resikonya adalah perdarahan ya. Karena kenapa? Bayinya besar, bisa terjadi kemungkinan distosia bahu, bisa terjadi persalinan macet, dan resikonya pasti perdarahan. Berikutnya soal nomor 7. Soal nomor 7 adalah umur 33 tahun normal, dia ibunya nifas hari keempat, setting tepatnya di bidan. Nah, keluhannya demam, ada demam, hati-hati. Nyeri pada perut bagian bawah, hati-hati. Riwayat partusnya dengan partus tindakan vakum. Nah, hasil pemeriksaan yang harus kita garis bawahi jadinya ada berbau dan bernanah. Pertanyaannya, apakah diagnosis yang terjadi pada kasus tersebut? Sudah pasti jawabannya metritis. Nah, kenapa tidak tromboflebitis? Tromboflebitis biasanya terjadi pada nyeri paha atau nyeri tungkai, boro-boro bisa diangkat. Jadi ketika kita meminta ibunya menekuk ujung-ujung jari kaki ya, kesakitan ya. Jadi nyeri paha, nyeri tungkai yang berpotensi untuk nyeri panggul. Kenapa bukan jawabannya endometritis? Endometritis ini kelanjutan masalah potensial dari tadi dismenor yang fisiologis masih bisa ditoleransi, tapi yang sekunder, yang tadi yang primer yang fisiologis, yang sekunder jika dismenornya sudah tidak bisa ditoleransi, bikin pingsan atau nyeri hebat, tadi tidak bisa beraktivitas atau tidak bisa sekolah, kuliah, melakukan kegiatan apapun gitu ya, sehingga menurunkan aktivitasnya, menurunkan aktivitas dan membuat terhambat aktivitasnya. Kenapa jawabannya enggak PID? PID itu radang panggul. Tadi saya bilang tromboflebitis bisa masalah potensialnya radang panggul. Kalau sudah radang panggul, ini otomatis kalau sudah radang panggul berarti bisa lebih berat dari soal ini ya. Jadi kemungkinan sudah radang panggul sudah masalah yang perlu penanganan selanjutnya. Oke, kita bahas soal yang berikutnya.
soal terakhir yaitu umurnya 38 tahun, hati-hati dia resti ya, meskipun masa subur dan dia sudah melahirkan. Ya baik, soal terakhir umur 38 tahun berarti sudah usia berisiko untuk memiliki anak, atau bukan risiko yang amat untuk bereproduksi meskipun masih masa subur, tapi memang berhak untuk masih untuk hamil dan melahirkan. Nah, datang ke bidan, keluhan yang harus digarisbawahi adalah menggigil, mual, muntah, dan nyeri. Menggigil, mual, muntah, dan nyeri perut bagian bawah. Nah, saat lebih parahnya saat bergerak dan jika disentuh. Nah, hasil anamnesisnya tadi soal di atas metritis, dia pasca tindakan. Nah, untuk kasus-kasus yang pasca tindakan partus dengan pasca tindakan, ya resikonya dia biasanya metritis, bisa dengan vakum, bisa dengan forceps. Nah, tapi di sini keterangannya riwayat operasi sesar, berarti ada riwayat pembedahan. Nah, berarti suhunya juga udah infeksi ya, berarti kan karena keluhannya tadi menggigil, suhunya yang harus digarisbawahi adalah suhunya sudah panas, febris. Nah, tampak asites pada perut, berarti sudah ada pembesaran. Lihat di pengeluaran vaginanya sudah ada pus. Karena apa? Karena mungkin dari asites perutnya ini ya. Pertanyaannya, apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Sudah pasti jawabannya adalah peritonitis. Nah, kenapa saya menjawab peritonitis? Ya, karena dia riwayat pasca pembedahan, ada di peritoneum, berarti infeksi yang ada di peritoneum. Nah, saya kenapa tidak menjawab abses pelvis tadi? Abses berarti ada pembesaran, ada pembekakan. Abses ya, abses berarti ada nanah, segala sesuatu yang berhubungan dengan abses. Pelvis itu di panggulnya, radang panggulnya ya. Kita kemarin membahas atau nanti di video saya akan dijelaskan tentang abses di payudara. Itu tanda-tandanya dia sudah ada bengkak, mengalami pembengkakan dan ada nanahnya. Jadi segala sesuatu yang namanya abses itu pasti bengkak. Segala sesuatu yang namanya atresia pasti dia tidak punya lubang. Atresia ani tidak punya lubang anus misalnya ya. Tadi nih mastitis, kenapa tidak jawabannya mastitis? Karena mastitis itu infeksi yang terjadi pada payudara warnanya merah. Nah, kenapa jawabannya tadi tidak metritis? Tadi di atas saya bilang bahwa dia riwayat pasca tindakan, lebih ke hati-hati ya. Berarti sama-sama mengeluarkan nanah. Ingat soal sama-sama mengeluarkan nanah. Tetapi kalau metritis adalah riwayat partusnya dengan tindakan, tapi kalau ini riwayat partusnya dengan pembedahan yang membedakan ya. Sama-sama nyeri, sama-sama nyeri perut bagian bawah. Nah, ini ada mual, muntah, dan kalau dipegang, bergerak maupun diam jika disentuh sakit. Kenapa jawabannya tidak selulitis? Selulitis. Nah, itu selulitis lebih. Jadi pilih jawaban yang hanya dikasih untuk pengecoh atau perancu. Jadi harus hati-hati nih ya. Oke, baiklah sahabat Sati, pembahasan tentang soal-soal uji kompetensi atau dan materi obstetri ginekologi mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Jika ada saran, komentar, kritik yang membangun, silakan. Jangan lupa bagi yang baru bergabung, subscribe channel ini, karena dengan dukungan Anda channel ini bisa berkembang. Dan pastinya komen, share, like, dan hidupkan loncengnya. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam Sati.
sehat itu harus dan pasti. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.